sejak pandemi ini kita memang cukup berat sekali. Ya. Omset kita menurun hingga 50 sampai 60%. 50 sampai 60%. Jadi sebelum pandemi itu bisa 100%, sekarang Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi COVID-19. Jumlahnya tentu akan membesar seiring dengan lamanya pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Bahkan, menurut catatan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, hampir separuh UMKM di Indonesia akan bangkrut pada Desember 2020. Tentu kita tidak ingin ini terjadi. Walaupun data IKK Juni 2020 dirilis membaik ke level 83,8, namun sayangnya masih belum cukup menopang optimisme masyarakat akan perbaikan ekonomi di kuartal selanjutnya. Tanpa kekuatan daya beli dan keyakinan yang menopang pertumbuhan ekonomi, tentu akan sulit bagi UMKM untuk bertumbuh di kala pandemi ini. Untuk itu akan kami paparkan kepada Anda UMKM yang menjadi pertahanan terakhir ekonomi di dalam negeri. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfi dengan NIM 2102110710, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Angkatan 2021. Di video kali ini, Nabila bakal membahas tentang PKM dan proposal PKM yang pernah Nabila dan teman-teman Nabila buat. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu tuh apa sih PKM itu. Nah, PKM merupakan singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa, yaitu forum yang dibentuk oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Studi di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek Republik Indonesia untuk memfasilitasi calon mahasiswa Indonesia untuk belajar dan berkembang serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dalam perkuliahan kepada masyarakat sekitar. Nah, PKM ini memiliki tujuan sendiri bagi mahasiswa, yaitu meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan menulis, menyampaikan, serta mengungkapkan gagasan, memperoleh pengalaman, pengakuan, dan pembentukan pengetahuan atau relasi antar sesama. Nah, manfaat yang bakal kita rasain yaitu menjadi lulusan yang unggul, kita memiliki daya saing, adaptif, fleksibel, produktif, dan berdaya saing dengan kepribadian Pancasila sehingga dapat membantu membangun Indonesia atau daerah setempat melalui ide-ide kreatif yang pernah kita buat atau yang pernah terlintas gitu di otak kita. Ide-ide PKM yang harus kita buat itu nggak harus berlibet-libet gitu, kayak sederhana aja tuh udah cukup. Jadi dengan kita melihat permasalahan-permasalahan sosial atau permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, kita bisa ngambil itu sebagai ide dalam membuat proposal PKM. Karena dengan kita melihat apa sih masalah-masalah sosial, masalah lingkungan, atau masalah perekonomian di sekitar kita, itu dapat membantu kita untuk memperbaiki atau membangun perekonomian atau mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Dilihat dari bentuk dan jenisnya, PKM itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada PKM 5 bidang, yaitu PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, dan PKMKC. Yang kedua ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK, atau bisa juga kita sebut dengan PKM VGK. Nah, yang terakhir ada PKM AI dan PKM GT. Untuk tim Nabila sendiri, kami memilih untuk membuat PKM VGK yang merupakan salah satu bidang dalam program kreativitas mahasiswa yang bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi dan persepsi yang futuristik namun konstruktif dengan upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia dengan judul Inovasi Pengembangan Investasi dan UMKM melalui penerapan aplikasi UMKS. Apa sih SDGs itu? SDGs merupakan agenda tahun 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan.
Nah, SDGs ini berprinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut no one left behind. Dari 17 tujuan SDGs, ada 8 yang kami tuju melalui PKM kami. Yang pertama itu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, kerja layak, dan pertumbuhan ekonomi. Di PKM kami itu menawarkan sebuah aplikasi untuk pelaku UMKM yang masih mengalami kekurangan modal, kekurangan dana, atau lain-lainnya untuk dapat membangun usaha mereka sendiri. Nah, maka dari itu kami itu berharap kami dapat membantu mereka mendongkrak, membangun agar dapat mencukupi kehidupan mereka atau dapat memperbaiki perekonomian mereka melalui modal atau dana yang diberikan daripada investor ke para pelaku usaha UMKM. Nah, kenapa sih kami itu memilih membuat proposal tentang UMKM ini? Nah, salah satu alasan kami kenapa kami memilih masalah ini karena kita tuh masih bisa melihat tuh di sekitar kita tuh masih banyak pelaku usaha UMKM yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk kedepannya tetapi mengalami keterbatasan dana atau keterbatasan modal sehingga mereka tidak dapat mengembangkan usaha yang mereka punya. Tapi gimana sih cara menjalankan atau menerapkan aplikasi tersebut? Nah, di dalam aplikasi tersebut itu akan ada investor dan para pelaku usaha. Nah, para pelaku usaha itu akan memasarkan usaha-usaha mereka di dalam aplikasi tersebut, sedangkan investor akan mencari atau memilih-milih tuh gimana yang mana jenis usaha yang memiliki dampak yang besar, yang memiliki profit yang besar, memiliki keuntungan yang besar bagi mereka, sehingga mereka bisa milih tuh kayak mereka akan memilih ini sebagai saham mereka, atau para investor tuh akan milih oh ini bagus nih untuk kedepannya. Jadi mereka akan memberikan modal atau memberikan dana kepada pelaku tersebut untuk menjalankan usahanya. Untuk target pasarnya sendiri dan daerah yang kami prioritaskan itu sebenarnya nggak ada, karena melihat dari sekeliling kita, terutama di negara kita, negara Indonesia, masih banyak para pelaku usaha yang berasal dari daerah-daerah manapun, mau itu ibu kota, mau itu daerah terpencil, yang masih memiliki kekurangan dana atau kekurangan modal, sehingga kami itu menitik beratkan ke seluruh masyarakat atau para usaha UMKM yang benar-benar membutuhkan. Prospek ke depan UMKM ini banyak banget sih menurut aku. Pertama, UMKM ini diharapkan bisa sejahtera. Terus UMKM ini juga berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. UMKM di Indonesia juga sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial, kayak tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan, serta masalah urbanisasi. Nah, diharapkan perkembangan UMKM ini dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah yang ada. Dan hanya itu, UMKM juga memberikan dampak yang besar bagi negara, yaitu menghasilkan PDB sebesar 59,08% atau sebesar 4.869,7 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4 per tahun. Nah, bayangkan jika pelaku usaha UMKM itu bertambah setiap tahunnya, maka pertumbuhannya juga bakal semakin tinggi, akan menghasilkan PDB yang semakin besar. Dan juga UMKM ini menyumbangkan volume ekspor mencapai 14,06% atau setara dengan 166,63 triliun dari total ekspor nasional. Serta UMKM juga merupakan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB nasional sebesar 52,33% atau setara dengan 830,9 triliun. Maka dari itu kita harus mendorong, mensupport atau memberikan bantuan kepada para pelaku usaha UMKM untuk dapat meningkatkan atau mengembangkan usaha mereka agar dapat
menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia, yaitu kita juga bisa mengurangi tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran di Indonesia itu juga tinggi. Nah, karena kalau UMKM di Indonesia itu tinggi, maka semakin besar juga lapangan kerja yang tercipta, maka tingkat pengangguran juga akan berkurang. Sekian penjelasan dari Nabila. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.